Swastiastu, ya, salam kebajikan, salam presisi. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Siang ini kita bertemu kembali dalam rangka update situasi Kamtibmas Rabu 16 Februari 2022. Informasi pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 15 Februari 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 55 kejadian atau 5,85%. Mana hari Senin tanggal 14 ada 940 kejadian, sedangkan Selasa ada 885 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 846 kejadian, kemudian pelanggaran tindak pidana ringan ada 16 kejadian, bencana sebanyak 5 kejadian, dan gangguan ketertiban dan ketentraman ada 18 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas juga mengalami penurunan banyak 73 kasus, yang mana hari Senin ada 919 kasus, sedangkan dibandingkan hari sebelumnya 846 kasus. Kemudian apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan. Yang pertama adalah kasus narkotika, ada 88 kasus. Kemudian pencurian dengan pemberatan sebanyak 79 kasus. Yang ketiga, penggelapan 59 kasus. Kemudian yang keempat, curanmor R2 banyak 30 kasus. Dan yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curas banyak 11 kasus. Sedangkan untuk data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi ada 66 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia 8 orang, korban luka berat 4 orang, dan luka ringan 84 orang. Adapun kerugian material sebanyak 132.800.000 rupiah. Kemudian jumlah pelanggaran lalu lintas ada 298 kejadian, dengan rincian tilang 232 kejadian dan teguran sebanyak 66 kejadian. Kemudian yang kedua, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit proyek di Bank Jateng cabang Jakarta yang diduga dilakukan oleh tersangka BS. Ini berdasarkan laporan polisi nomor LP 0093 2 Romawi 2021 Bareskrim tanggal 11 Februari 2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit proyek di Bank Jateng cabang Jakarta tahun 2017 sampai dengan 2019 yang diduga dilakukan oleh saudara BS selaku Dirut PT Garuda Teknologi dengan melakukan rekayasa kontrak kerja proyek sebagai dasar pengajuan kredit proyek di Bank Jateng
cabang Jakarta. Tersangka BS memberikan uang imbal jasa kepada saudara BM, pimpinan cabang Bank Jateng cabang Jakarta sebanyak 3 kali dengan nominal masing-masing 1 miliar rupiah, 300 juta rupiah, dan yang ketiga juga 300 juta rupiah. Jadi total semua ada 1,6 miliar rupiah. Ini tujuannya sebagai imbal jasa atas persetujuan kredit PT Garuda Teknologi. Kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan oleh tersangka BS adalah sebesar 174 miliar 447 juta 324 ribu 724 rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan yaitu pertama, penyitaan pembayaran premi asuransi Askrindo terhadap 3 kredit proyek PT GT dengan total 3 miliar 393 juta 18.000 rupiah. Kemudian yang kedua, pengembalian cash kolateral PT GT atau Garuda Teknologi sebesar 200 juta rupiah. Yang ketiga, penyitaan uang dari analis kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang keempat, penyitaan uang hak tagih pembayaran dari PT Inti ke PT GT sebesar 210 juta rupiah. Yang kelima, jumlah total uang yang disita sebanyak 3 miliar 823 juta 18.000 rupiah. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dapat diketahui bersama bahwasannya perkembangan penyidikan sampai dengan saat ini perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung atas nama tersangka BS dengan nomor B81 F3 FT1 12 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan telah dilakukan penahanan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Kemudian yang ketiga, update kasus EM. Kami sampaikan bahwa berkas perkara saudara EM sudah dilakukan pengiriman tahap 1 yang dilaksanakan hari Senin tanggal 14 Februari 2022 ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung. Kemudian yang keempat terkait dengan
update kasus AD. Berkas perkara kasus Saudara AD sudah dilakukan pengiriman tahap 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu 9 Februari 2022 lalu. Berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Ulangi, telah dinyatakan lengkap atau P21 hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Selanjutnya oleh penyidik akan segera dilakukan tahap 2 ya. Akan segera dilakukan penyerahan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Nanti ketika dilakukan tahap 2 tentunya akan kami sampaikan update. Terima kasih rekan-rekan wartawan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.